Assalamualaikum, hari ini kita berada di kota Kazan. Kota Kazan itu adalah ibu kotanya Tataristan di Rusia. Dan banyak teman-teman di komen bilang Tartar, suku Tartar, bukan Tartar. Ini Tatar guys, Tatar. Jadi di sini kita akan menelusuri kota Kazan dan juga aku akan menjelaskan sejarah tempat-tempat, sejarah keislaman di kota Kazan ini, di Tataristan. Nah, kota Kazan ini sangat indah guys. Ini kota Kazan itu kota ketiga terbesar di Rusia setelah Moskow dan Saint Petersburg. Dan yang kita lihat di sini adalah bangunan yang sangat indah banget. Ini adalah bangunan opera, dan ini tempat ini namanya adalah Musa Jalil Theater, yang dimana Musa Jalil itu adalah seorang syair Tatar di zamannya Soviet waktu itu yang berjuang melawan Nazi, dan mungkin dia juga waktu itu terbunuh di dalam perang itu. Dan ini didirikan untuk mengenang keberanian Musa Jalil. Namanya pun Musa Jalil, nama Islam itu Musa Jalil. Ini who's this name? Ini namanya Pushkin, nggak tahu siapa. Oh no, oke. Nah, sekarang kita berada di pertengahan kota Kazan ini dengan kakak ipar gua. Kakak ipar gua lebih tua deh dia. Di sini kita akan menaiki perahu dan menikmati keindahan sore hari di Kazan guys. This is a big restaurant. Oh, oke. Oh. Jadi di situ ada line, ada antrian panjang yang kita harus menunggu. Berdua mah. Nah, di sini kita akan antri ngambil tiket. Управлять умеете? Да. Хорошо, жилеты не снимаем, местами не меняемся. Близко к берегу не подплываем. Kita akan menuju ke bagian tengah. Yoruldum, baru inilah dia menikmati keindahan danau di kota Kazan. Sekarang untuk datang ke kota Kazan itu mudah, dan hanya gua bayar waktu itu sekitar $30 untuk visanya untuk 16 hari, dan itu bisa dilakukan online. Dan gue juga punya kabar bagus buat teman-teman yang pengen belajar di Rusia, di kota manapun. Bisa aja email gue langsung, ada email gue di description. Ada kakak kita, beliau lulusan dari sini S2, dan dia bisa bantu kita dapat beasiswa di universitas di Rusia di mana aja, karena universitas di sini juga memberikan beasiswa. Dan dia akan nanti buat teman-teman yang ingin belajar di Rusia, untuk menikmati keindahan Rusia, untuk melihat, membuka mata kita tentang dunia luar, yang ingin belajar di Rusia, aman-aman aja kok. Ada katanya ada sanksi, tapi udah lebih baik. Tapi malah makin kuat matong mereka, nggak ada masalah sama sekali, relatif aman di sini. Ini kita datang mengganggu perdamaian dari bebek yang sedang santai berenang. Di sini di musim dingin ini bisa beku semua ini daerah sini. Dan waktu itu pas aku datang ke sini tahun lalu di musim dingin, orang jalan-jalan di sini di atas air ini, di atas es, karena semua daerah di sini akan membeku guys. Dan ketika musim dingin itu bisa sekitar minus 40 sampai 20 derajat. Jadi di bawah nol air itu membeku. They're following me. Di sini kita sudah sampai di Masjid Kremlin. Di Masjid Kremlin ini adalah tempat bersejarah di mana mereka
apa namanya, orang-orang Tatar dulu datang dan membangun masjid ini sebagai tanda kalau daerah ini adalah daerah Islam. Dan di sini kita datang di bagian turistik. Orang turis-turis selalu datang ke sini dan ini sangat bersejarah sekali guys. Dan masjid itu di depan situ ada masjid namanya Masjid Qul Syarif. Dan sejarahnya Masjid Qul Syarif ini didirikan atas nama Qul Syarif, yaitu seorang ustadz besarnya di Kazan. Dan dia itu meninggal di tahun 1552 sebagai pahlawan yang berperang melawan pasukan Rusia. Jadi waktu itu daerah sini adalah kekerajaan Islam Kazan, kekerajaan Islam Tataristan, orang-orang Tatar. Dan mereka selalu perang dengan Rusia. Rusia juga adalah kerajaan yang sangat kuat ya. Jadi mereka mengambil daerah-daerah sini dan mereka perang tahun 1552 Ustadz Qul Syarif ini meninggal dan ini didirikan menghormati atau mengenang jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Qul Syarif. Padu dengan warna biru. Dan di daerah Kremlin ini banyak monumen-monumen, ada masjid, ada gereja dan ada sinagog. Dan di sini adalah daerah yang menunjukkan kalau kota Kazan itu sangat vibran, saling menghormati agama-agama. Ada mix di sini, ada orang Kristen, ada orang Yahudi, Islam paling banyak. Jadi aku ingin menjelaskan sedikit tentang orang-orang Tatar, bangsa Tatar di sini, bagaimana mereka bisa menjadi Muslim. Jadi sejarahnya di daerah sini didirikan oleh orang yang namanya Uluh Muhammad di tahun 1438. Nah, Uluh Muhammad ini adalah salah satu keturunannya dari Genghis Khan guys. Dan kebanyakan keturunan Genghis Khan menjadi Muslim tuh. Salah satunya adalah Uluh Muhammad. Ini sekarang pemandangan dari dekat benteng putihnya. Di sini dicat putih. Kita bisa lihat pemandangan. Di situ ada sungai. Sungai di sini besar sekali, udah seperti kayak laut di situ. Dan di sini tempatnya sangat strategik buat mereka karena dikelilingi oleh sungai yang sangat besar guys. Sungainya itu namanya Volga, Sungai Volga. Di sini adalah sebagai tempat berbisnis yang strategik untuk kapal-kapal datang untuk menjual barang-barang mereka. Dan kerajaan Muslim Kazan ini tidak berlangsung begitu lama, sekitar 200 tahunan dari awal didirikannya. Akhirnya mereka dapat ditaklukkan oleh kerajaan Rusia yang dipimpin oleh Ivan, namanya Ivan the Terrible atau Ivan si buruk. Waktu itu di video gue yang pertama, gue nggak sempat datang ke sini. Gue sampai ke sini udah gelap. Di sini alhamdulillah datang lagi. Dan kita bisa lihat secara langsung lebih dekat lagi keindahan Masjid Kremlin. Tapi masjid ini nggak kayak masjid di Indonesia yang selalu buka untuk umum, jadi tutup tuh, jadi nggak siap, orang-orang nggak bisa masuk juga, nggak bisa segala sembarang orang masuk kayaknya, jadi kayak monumen gitu guys. Tapi kadang terbuka untuk umum dalam waktu yang tertentu aja mungkin. Ketika mereka berhasil mengambil daerah Kazan di sini, si Ivan ini menghancurkan masjid ini guys. Dan akhirnya didirikan lagi setelah kehancurannya di tahun 2000-an. Dan ini adalah masjid terbesar di Rusia. Dan satu lagi guys yang unik di sini, orang-orang bisa ngerental skuter lewat aplikasi. Jadi skuter-skuter ini, dan kita bisa lihat di sana orang-orang lagi menunggu lampu hijau dengan skuter mereka. Kita tinggal nyari skuter di pinggir jalan dan kita buka aplikasi, terus kita pakai, nanti bayarnya kita lewat aplikasi itu. Pembayarannya mungkin juga didasarkan jarak tempuh yang kita ambil. Nih skuter-skuternya berkumpul di sini nih. Orang-orang bisa datang ke sini ngambil dan pakai. Mereka bisa pergi kemanapun. Setelah selesai tinggal dilepas aja di situ, ditinggal gitu. Jadi aman, nggak ada orang yang maling.
Nah, banyak nih beberapa orang kita bisa lihat lewat menggunakan skuter. Gue sempat mikir, kenapa nggak tinggal di sini aja gue? Indah banget guys, nyaman tinggal di sini. Nggak terlalu banyak mobil, motor. Bahasanya aja yang gue harus belajar lagi dari awal. Di sini ada bangunan indah banget. Kalau nggak salah ini adalah punya bangunan Menteri Kehutanan karena ada pohon di tengah. Kayaknya Menteri Kehutanan ya. Ada pohon di tengah situ. Nah, sini kita menikmati pemandangan sore hari yang sangat indah di dekat Sungai Volga. Nah, sungai ini sangat luas guys dan bersih. Jalannya tuh bersih, luas. Orang-orang di sini dengan keluarga jalan, nggak ada motor, nggak ada mobil. Udah di sini tempat bagian untuk jalan kaki aja. Dan sembari orang bisa melihat, menikmati keindahan dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Sangat indah sekali. Kita berada di stasiun metronya di Kazan di sini. Seperti tipikal stasiun metro di Rusia di lainnya, mereka memang memberikan perhatian penuh di detail di sini. Di stasiun kereta ini kita bisa melihat pernak-pernik oranye, gambaran-gambaran mural yang menandakan kalau zaman dahulu di sejarahnya kota Kazan ini dipenuhi dengan sejarah Islam. Kita lihat di situ ada gambar, di tengah itu ada kuda yang ditunggangi oleh mungkin seorang sultan. Tunjukkan, dan tempat duduknya juga di sini terlihat seperti menara masjid. Dari sejarah Islam sampai ke Rusia guys, betapa luasnya. Nah, sekarang kita berada di stadium di Tataristan. Di sini untuk pertama kalinya diadakan Olympic BRICS. BRICS itu kalau teman-teman nggak tahu adalah persatuan organisasi yang di dalamnya ada Brazil, Rusia, yaitu BRICS, India, China, dan South Africa. Dan di sini adalah tim nasional, bukan tim nasional, tim Kazan. Lambang negara Kazan, kayak burung garudanya mereka itu Tataristan, lambang Tataristan. Sekarang kita menuju ke festival. Di sini lagi ada festival kebudayaan Tatar, dan lagi hujan. Di sini ada pemeriksaan dan kita lihat di sini orang-orang menuju jalan ke sana. Ada kuda nih di pinggir. Oh. bakal asik nih kayaknya, dalam banyak sesuatu yang akan memberikan kita kejutan. Kita lihat, ini pertama kali gue datang ke sini. Kultur kebudayaan Tatar, orang Tatar. Nah, ini diadakan setiap tahun di sini. Oh, ada barbecue di situ, ada masak-masak. Jadi guys, begini ya. Jadi gue nanya kakak ipar gue, ini kenapa di Kazan ini kok banyak cewek gitu kan? Gue duduk di kafe, itu mungkin 80%-nya cewek yang ini lewat. Gue naik bis, gue ke ke toko, ke bank.
yang hampir 80%-nya cewek, laki-laki cuma 1, 2, 3 datang gitu kan. Cewek wing lewat kanan kiri mana-mana. Gue tanya kenapa begini gitu. Terus kata dia ada sekitar 108 cewek di sini. Perempuan wanitanya itu 180.000 lebih banyak daripada laki-laki. 180.000 guys, bayangkan. Dan gue tanya kenapa bisa begini, mungkin perang ya waktu itu, banyak laki-laki yang mati, tentara yang dibunuh, yang mati di perang, dalam perang, dan akhirnya seperti ini. Oh lihat, ada nasi. Oh, itu namanya pilaf, dia bilangnya pilaf di sini, dicampur dengan daging. Nah, ini Очень вкусная. шашлык. Это баранина, это говядина, прям горячая. Пару кусочков надо. Soal, nggak ngerti ngomong apa. Физкульт, привет, спортсмены! Ребята, проходите сюда. Построим большой строим. Dan di sini ternyata ada balap karung juga, tapi ini bukan karung, ini kain, balap kain. Ya sama kayak Indonesia guys. Ini pencurian kultur nih guys. Shit. Oh, he's running. Oh shit. He took it really serious. He hurt his balls. Detergent Nice. to clean. Yeah, thank you. Gua kira chips, katanya deterjen untuk bersih dapur ya. Видите полного строительного цикла. Здесь постоянно производят строительные материалы, проектируют. Kita masuk. Masya Allah. Baju mereka itu hijau dan colorful, lebih berwarna gitu, hidup. Di sini adalah makanan tradisional mereka, uspishmak. Uspishmak yang isinya adalah kentang, ada daging juga di sini. Hei, balap karung. Кожная мозаика – это древнее татарское ремесло. Называется казанский шов. Он сначала вообще все с внутренней. Делают обувь, сумки. Ini adalah rumah tradisional Tatar. Begini, ada bayi di situ. Maluan semua nih. How are you? I'm fine too. Where are you from? You guess which country? What do you think? Where I'm from? Russia. Russia? No, I'm not from Russia. You, me, like guess which country? Okay. Huh? Okay. Indonesia. Не очень понимаю. Очень приятно. Приятно. Oh, Угощайте. look at this. Ручками вот так пальчиками берем и угощаем. Can I try? Okay, thank you. Мартюш. Oh.
Ini kayak unreal. Di sini ada bulunya di sini.